Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Parmata Putri dengan NPM 231803162. Di sini saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Nuraini, lalu ada Elsa Turni Pasaribu, dan juga ada Erlita Triwayuni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berupa poster yang berjudul Pemanfaatan dan Penggunaan Gugus Fungsi Asam Karboksilat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama aku bakal jelasin pengertian dari asam karboksilat. Jadi asam karboksilat ini merupakan senyawa organik yang mengandung sebuah gugus karboksil atau COH, yang dimana gugus karboksil ini mengandung sebuah gugus karbonil dan juga sebuah gugus hidroksil dengan rumus umum RCOH. Nah, asam karboksilat bereaksi dengan alkohol dan fenol menghasilkan ester dan membentuk air sebagai produk sampingannya. Nah, beberapa anggota asam karboksilat ini berwujud cairan tak berwarna dengan bau yang tajam, bersifat polar, dan juga membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini adalah merupakan gambar contoh struktur umum dari asam karboksilat yang merupakan gabungan dari gugus karbonil yaitu O dan gugus hidroksil yaitu OH, sehingga menjadi gugus karboksil. Nah, R-nya di sini bisa diganti dengan alkil, benzen, dan lain-lain. Contohnya bisa diganti dengan H atau CH3. Kemudian selanjutnya ada sifat fisika kimia dari asam karboksilat. Yang pertama itu ada kelarutan dalam air. Jadi asam karboksilat alifatik yang memiliki hingga 4 atom karbon dapat larut dalam air karena pembentukan ikatan hidrogen dengan air. Asam karboksilat yang lebih tinggi tidak larut dalam air karena meningkatnya interaksi hidrofobik. Yang kedua ada titik didih. Asam karboksilat memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada aldehid, keton, bahkan alkohol dengan massa molekul yang sebanding. Hal ini disebabkan oleh asosiasi molekul asam karboksilat yang lebih luas melalui ikatan hidrogen antar molekul. Kemudian yang tiga ada wujud pada suhu kamar. Asam karboksilat alifatik hingga 9 atom karbon adalah cairan tidak berwarna pada suhu kamar dengan bau tidak sedap. Asam yang lebih tinggi berbentuk padatan seperti lilin dan tidak berbau karena volatilitasnya rendah. Kemudian yang keempat ada keasaman. Asam karboksilat merupakan asam lemah, namun keasamannya lebih besar dibandingkan dengan alkohol yang keduanya mengandung gugus OH. Hal ini disebabkan oleh stabilisasi resonansi anion karboksilat. Asam karboksilat merupakan gugus fungsi paling polar karena keberadaan gugus karbonil di sebelah OH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada himbauan penggunaan dan dampak. Di sini yang pertama adalah himbauan penggunaan. Yang pertama itu baca label produk yang dimana di sini itu untuk mengetahui kandungan asam karboksilat dan petunjuk dari penggunaannya. Lalu yang kedua yaitu ada mengikuti panduan produsen, di mana ini mencakup cara penyimpanan yang benar, dosis yang disarankan dan peringatan khusus jika ada. Yang ketiga itu ada hindari penggunaan yang berlebihan karena dapat menyebabkan masalah kesehatan dan efek samping yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu ada perhatikan risiko alergi. Yang kelima yaitu ada simpan dengan aman yang sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang disarankan. Lalu dampaknya sendiri yaitu ada yang pertama itu ada cuka yang dimana dia itu bisa merusakkan gigi karena asam asetat dalam cuka dapat merusak enamel gigi yang menyebabkan kerusakan gigi dan sensitivitas. Lalu cuka ini juga bisa mengiritasi lambung dan tenggorokan karena konsumsi cuka dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi karena kandungan asam asetat yang tinggi. Lalu juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Yang kedua yaitu ada saus tomat di mana memiliki dampak yaitu mengandung tingkat gula yang tinggi di mana bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Lalu juga memiliki kandungan jumlah garam tinggi yang menyebabkan risiko tekanan darah tinggi. Lalu yang tiga ada mentega di mana mentega ini mengandung asam butirat yang mengandung lemak jenuh dan bisa mengakibatkan meningkatnya kadar kolesterol jahat dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lalu juga bisa menyebabkan adanya risiko diabetes dan mentega ini juga mengandung sumber kalori yang tinggi dan bisa menyebabkan obesitas.
Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pemanfaatan dan penggunaan asam karboksilat. Nah, untuk penggunaan atau pemanfaatan yang pertama itu adalah pembuatan sabun. Pembuatan sabun itu membutuhkan asam lemak yang lebih tinggi. Sabun itu merupakan garam natrium kalium dari asam lemak tinggi seperti asam stearat. Lalu untuk penggunaan yang kedua itu ada pada penggunaan di industri makanan. Industri makanan banyak menggunakan asam organik untuk produksi makanan, minuman ringan dan lain-lainnya. Contohnya seperti asam asetat dalam pembuatan cuka dan juga garam natrium dari asam organik dalam pembuatan bahan pengawet. Lalu untuk penggunaan yang ketiga itu adalah dalam penggunaan di dalam industri farmasi, khususnya dalam pembuatan obat. Dalam industri farmasi, asam organik digunakan dalam banyak obat, seperti contohnya ada aspirin dan juga ada fenacetin. Lalu untuk penggunaan yang keempat adalah asam asetat sering digunakan sebagai koagulan dalam pembuatan karet. Lalu untuk yang terakhir itu adalah asam organik banyak digunakan dalam pembuatan zat warna dan juga parfum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah contoh identifikasi gugus fungsi asam karboksilat sendiri. Nah, identifikasi dari gugus fungsi asam karboksilat ini sendiri dapat dilakukan dengan mereaksikan suatu sampel asam dengan NaCO3 atau natrium bikarbonat, di mana contoh larutan sampel yang dapat digunakan itu antara lain seperti asam asetat dan juga asam permiat, di mana asam asetat dan asam permiat jika direaksikan dengan natrium bikarbonat atau NaCO3 itu akan membentuk gas berupa gelembung pada larutan, di mana reaksinya jika asam asetat direaksikan dengan NaCO3 atau natrium bikarbonat itu akan menghasilkan garam asetat, karbon dioksida dan juga air. Begitu juga dengan reaksi dari asam permiat yang direaksikan dengan NaHCO3 atau natrium bikarbonat itu akan menghasilkan asam permiat akan menghasilkan garam permiat, karbon dioksida dan juga air. Nah, pembentukan gas berupa gelembung pada larutan itu terjadi karena reaksi kimia yang terjadi itu merupakan reaksi asam basa yang menghasilkan gas karbon dioksida sebagai salah satu produknya. Nah, dengan terbentuknya gas berupa gelembung tersebut, itu menandakan bahwa dalam larutan tersebut mengandung gugus fungsi asam karboksilat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Lalu kami di sini menyediakan beberapa referensi dari materi yang tadi sudah kami jelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Maaf jika memang ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan. Sekian dari kami. Terima kasih.